Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, guru prakarya dan kewirausahaan SMA Islam Anisa Medan. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang prakarya dan kewirausahaan, di mana prakarya dan kewirausahaan ini merupakan salah satu modal awal kita untuk mengenal dan memahami yang namanya usaha. Ini kita akan lanjut pelajaran prakarya kita tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan banyak memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liar, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, batu, dan rotan. Ada juga yang memanfaatkan bahan-bahan sintesis sebagai bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik, dan karet. Produksi kerajinan di setiap daerah memiliki kekhasan lokal yang menjadi unggulan daerahnya. Kita akan ambil 3 contoh. Contoh pertama itu adalah dari daerah Kasongan, itu di daerah istimewa Yogyakarta, di mana di Kasongan sumber daya alam yang banyak tersedia adalah tanah liat. Jadi kerajinan yang berkembang adalah kerajinan gerbah. Jadi contohnya itu seperti gambar di bawahnya ya, jadi itu bentuknya seperti kendi. Yang kedua itu dari Palu, Sulawesi Tengah, di mana Palu banyak menghasilkan tanaman kayu hitam. Jadi kerajinan yang berkembang berupa bentuk kerajinan kayu hitam. Contohnya bisa lihat di gambar ya. Daerah yang ketiga itu adalah Kapuas di daerah Kalimantan Tengah. Di Kapuas sumber daya alamnya banyak menghasilkan rotan dan getah nyatu, sehingga kerajinan yang berkembang di Kapuas adalah anyaman rotan dan getah nyatu. Contohnya bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Nah, jenis bahan limbah untuk produksi kerajinan itu ada 2 jenis. Yang pertama bahan limbah berbentuk bangun datar yang akan kita bahas kali ini. Kemudian yang kedua adalah bahan limbah berbentuk bangun ruang, dan itu akan kita bahas saat berada di semester 2. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang A itu adalah kerajinan dari limbah kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kulit jagung kerap kali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sampah sehingga biasanya dibuang. Sampah kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan. Kerajinan dari limbah kulit jagung ini sangat unik dan menarik. Contoh dari kerajinan limbah kulit jagung, jadi gambar pertama itu adalah jagungnya, jadi yang diambil adalah kulitnya saja. Kemudian hasilnya itu bisa dibentuk seperti gambar yang kedua, itu ada bunga, dan gambar ketiga itu adalah hiasan botol. Yang B adalah kerajinan dari limbah plastik. Sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Butuh waktu bertahun-tahun supaya plastik dapat diurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Oleh karena itu, sebaiknya sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik, seperti tas, dompet, cover meja, dan tempat tisu. Jadi, contohnya itu bisa kalian lihat di gambar pertama, itu ada dompet dan tas. Gambar kedua itu ada payung ya, dari plastik sunlight. Dan gambar ketiga itu adalah topi. Yang C, kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Daun pelepah pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kerajinan tangan dari daun pelepah pisang kering sebaiknya menggunakan daun yang berwarna kuning hingga daun yang berwarna coklat dan benar-benar kering. Jadi kenapa diambil daun yang berwarna kuning bukannya hijau? Jadi kalau pelepah pisang yang masih banyak airnya itu biasanya warnanya itu hijau ataupun hijau muda. Jadi yang diambil itu adalah warnanya kuning atau coklat, yang dimana kandungan air dalam pelepah pisangnya itu sudah mulai sedikit ataupun habis. Gambarnya bisa kalian lihat ya di gambar yang tadi. Yang D itu adalah kerajinan dari limbah kertas. Kertas merupakan bagian dari limbah organik kering.
Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah. Meskipun kertas mudah hancur jika terkena air, namun jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga tidak mudah hancur. Caranya yaitu dengan menambahkan kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti malamin atau politur, dapat pula dengan dilapisi plastik. Limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung atau pilin. Berbagai karya dapat dihasilkan dari limbah kertas, antara lain keranjang, vas bunga, sandal, wadah serbaguna, bunga, hiasan dinding, wadah tisu, taplak, boneka, dan masih banyak lagi. Contohnya bisa kalian lihat di gambar sebelahnya ya. Jadi di situ contohnya itu ada keranjang, ada tas. Jadi kemudian tempat serbaguna itu yang petak itu ya. Kemudian bisa juga dibuat menjadi mobil-mobilan seperti gambar kedua, dan menjadi jam itu seperti gambar ketiga. Yang E, kerajinan dari limbah kain perca. Kebutuhan sandang manusia yang berupa pakaian merupakan kebutuhan primer sehari-hari yang harus dipenuhi. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut kain perca. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Bahkan, busana itu sendiri dapat dihasilkan dari kain-kain perca yang dijahit bersambung-sambungan. Bagi sebagian orang, ada juga yang berniat pada busana jenis ini karena unik. Sekarang sudah semakin banyak yang melirik produk kerajinan berbahan kain perca, karena selain murah juga desainnya unik. Jadi contoh gambarnya ini bisa kalian lihat, di situ ada dompet, ada bantal, kemudian ada yang namanya keset kaki. Yang F, kerajinan dari limbah kardus. Saat ini banyak sekali kardus bekas yang ada di lingkungan kita. Itu dikarenakan hampir setiap barang kebutuhan kita sehari-hari menggunakan kardus sebagai pembungkusnya. Bagi seorang yang berjiwa wirausaha, maka alangkah lebih bagus bila kardus tersebut dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan unik dan juga memiliki nilai seni yang tinggi. Contoh gambar pertama itu seperti loker kecil ya, yang biasanya kita letakkan di atas meja, kemudian bisa menjadi rak buku mini seperti gambar kedua, dan juga bisa menjadi pas foto ataupun bingkai foto seperti pada gambar yang ketiga. Yang G, kerajinan dari limbah sisik ikan. Sisik ikan pada umumnya hanya dibuang karena dianggap sebagai limbah yang tidak bermanfaat. Ternyata sisik ikan dapat dimanfaatkan untuk benda kerajinan, pada umumnya untuk kerajinan aksesoris. Limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, gelang. Hasilnya terlihat unik, artistik, dan menarik. Contohnya seperti gambar yang pertama itu kalung ya. Jadi mainan di bawahnya itu adalah sisik ikan yang kemudian diwarnai. Yang gambar kedua itu adalah anting-anting ya. Jadi dia lingkarannya, kemudian bawah mainannya itu adalah sisik ikan dan juga diwarnai. Dan yang ketiga itu gambar ketiga itu adalah bros yang yang disusun bentuknya seperti bunga dari sisik ikan kemudian diberi warna. Yang H, kerajinan dari pecahan keramik. Pecahan keramik ternyata dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau hiasan. Pecahan-pecahan keramik dapat dijadikan sebagai hiasan mozaik atau hiasan yang lainnya. Biasanya mozaik dari pecahan keramik disusun untuk membuat gambar bercorak abstrak atau background dari suatu gambar, atau untuk melapisi dinding dan lantai agar terkesan unik. Contohnya bisa kalian lihat ya. Jadi yang gambar pertama itu adalah meja yang di atasnya itu disusun pecahan keramik ya. Kemudian gambar kedua itu adalah bingkai foto, dan yang ketiga itu adalah seperti guci ataupun tempat tisu yang bisa kalian lihat di gambar yang ketiga.
Nah, kita lanjut tentang manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Manfaat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Di sini maksudnya sebagai benda pakai, produk kerajinan yang dibuat mengutamakan fungsi, adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Yang kedua itu adalah tentang manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Selanjutnya kita bahas tentang potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan di suatu daerah tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Jadi kita bahas ya, daerah pertama itu kita ambil daerah pesisir pantai atau laut. Biasanya daerah pesisir pantai atau laut ini limbahnya berbentuk bangun datar yang banyak tersedia, antara lain adalah sisi ikan, daun pandan, daun kelapa, dan lainnya. Contohnya bisa kalian lihat gambarnya ya di sebelah kirinya. Kemudian daerah yang kedua kita ambil adalah daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak menghasilkan di daerah ini adalah daun-daunan kering, kulit buah, buahan yang teksturnya keras seperti salak, kulit pete, cina, dan lainnya. Jadi contohnya itu seperti gambar ya. Kemudian daerah yang ketiga itu kita ambil adalah daerah pertanian. Daerah pertanian biasanya limbah berbentuk bangun datarnya itu dapat pada daerah adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan lainnya. Jadi bisa dilihat gambarnya. Yang keempat itu adalah kita ambil daerah perkotaan. Biasanya daerah perkotaan itu limbah berbentuk bangun datarnya itu adalah kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mika, dan lainnya. Contohnya itu yang kita ambil itu adalah dari bahan mika. Jadi dia bentuknya itu seperti tempat ikan ya, ataupun tabung. Berbagai macam limbah berbentuk bangun datar sangat bermanfaat untuk bahan-bahan pembuatan produk kerajinan. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah berbentuk bangun datar secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk produk kerajinan pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pemilihan bahan limbah. Jadi sebelum diolah, limbah harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan mana yang masih dapat dipergunakan dan mana yang sudah seharusnya dibuang. Pemilahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Jadi yang pertama kita harus memilih bahan limbah. Jadi kita bisa mengasingkan mana yang bisa menjadi bahan untuk kreasi yang akan kita buat. Yang kedua itu adalah proses pembersihan limbah. Jadi limbah yang sudah dipilih harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya limbah kulit jagung, maka kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Kemudian lalu apakah tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak? Itu tergantung dari perancangan produk kerajinan yang akan kita buat. Proses yang ketiga itu adalah pengeringan. Jadi pengeringan di sini yang kita lakukan, limbah basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung atau dengan alat pengering agar kadar air dapat hilang dan limbah dapat diolah dengan sempurna. Proses yang keempat adalah pewarnaan. Pewarnaan pada limbah merupakan selera dari pembuat kerajinan. Jika dalam merancang diperlukan bahan yang diberi nama warna, maka diwarnai terlebih dahulu. Proses pewarnaan yang umumnya dilakukan pada bahan limbah basah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Sedangkan bahan limbah kering dapat diwarnai dengan cara divernis atau dipolitur. Dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Proses pengolahan yang kelima itu adalah
pengeringan setelah pewarnaan. Jadi setelah diwarnai maka itu dikeringkan kembali. Jadi bahan harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau dengan alat pengering agar warna kering sempurna, tidak mudah luntur. Yang proses pengolahan terakhir itu adalah finishing. Di proses finishing ini, bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digerinda atau diamplas. Jadi contohnya itu seperti kulit jagung ya. Yang jadi proses akhirnya itu dapat dilakukan itu bisa disetrika. Jadi kan saat dia direbus, jadi kan kalau dia proses yang pertama pada kulit jagung itu, dia kan dipisah antara kulitnya dengan tongkolnya ataupun rambutnya. Kemudian dibersihkan rambut-rambutnya kalau kita hanya mengambil kulitnya. Kemudian proses pewarnaannya dikeringkan terlebih dahulu ya. Jadi karena kan kulit jagung itu kan agak basah, kemudian dikeringkan lalu diwarnai. Biasanya kalau contoh kerajinan itu dari kulit jagung, itu biasanya cara pewarnaannya itu direbus kulit jagung dan kemudian rebusannya itu dikasih pewarna yang akan kita rancang produknya. Kemudian setelah direbus maka dikeringkan. Jadi setelah dikeringkan dari pewarnaan tadi, maka biasanya kulit jagungnya itu agak kusut, sehingga makanya biasanya finishingnya dari proses kerajinan kulit jagung itu biasanya disetrika biar halus. Nah, kita lanjut ke perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk membuat produk kerajinan diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika, keunikan, craftsmanship, keterampilan, dan efisiensi. Sementara dalam pemenuhan fungsi lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau fisiologis, misalkan benda-benda pakai, perhiasan, furniture, sandang, dan sebagainya. Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. Komponen struktural yang membentuk sistem produksi terdiri dari bahan atau material, mesin, peralatan, tenaga kerja modal, energi, informasi, tanah, dan lain-lain. Sedangkan komponen fungsional terdiri dari supervisi, perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan kepemimpinan yang kesemuanya berkaitan dengan manajemen dan organisasi. Suatu sistem produksi selalu berada dalam lingkungan, sehingga aspek-aspek lingkungan seperti perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi, serta kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi keberadaan sistem produksi itu. Produksi kerajinan umumnya diproduksi ulang atau diperbanyak dalam skala home industry. Oleh karena itu, dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya. Oke, yang pertama itu kita akan bahas menentukan bahan atau material produksi. Pada karya seni kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi, sementara bentuknya tetap indah. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat terkait dengan sasaran pasar, karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan, terutama dalam menggunakan benda, terapan, dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Bentuk selalu bergantung pada sentuhan keindahan atau estetika, karena itu dalam penciptaannya seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni rupa seperti garis, bentuk, warna, komposisi, dan lain-lain. Yang B itu adalah tentang menentukan teknik produksi. Mewujudkan sebuah produksi kerajinan haruslah menggunakan cara atau teknik tertentu sesuai dengan bahan dasar kerajinan. Penguasaan teknik dalam berkarya kerajinan akan menentukan kualitas produk kerajinan yang dibuat. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan.
Lanjut kita bahas tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Beberapa karya kerajinan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya, tetapi ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya kerajinan. Alat-alat tulis gambar misalnya adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya kerajinan, terutama saat membuat rancangan karya kerajinan tersebut. Beberapa alat yang digunakan dalam berkarya kerajinan antara lain. Yang pertama itu pensil, di mana fungsinya yaitu alat yang biasanya digunakan untuk membuat sketsa. Kedua, spidol, biasanya dibuat dengan berbagai warna dan ukuran. Yang ketiga, komputer untuk kepentingan merancang karya dengan teknik digital. Karena kemajuan teknologi saat ini, semua fungsi alat yang dipergunakan dalam berkarya kerajinan relatif dapat dilakukan oleh komputer. Walaupun demikian, perlu disadari betul bahwa komputer hanyalah alat bantu. Bahan baku alami itu adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Bahan yang kedua itu adalah bahan baku olahan. Bahan baku olahan itu merupakan bahan-bahan alam yang diolah melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Yang selanjutnya kita bahas proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam proses produksi kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal, yaitu pertama, bentuk, di mana bentuk adalah wujud fisik yang selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Proses penciptaan seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni, di mana pengrajin harus menguasai juga prinsip-prinsip seninya. Yang B itu adalah fungsi. Jadi, proses fungsi di sini adalah produk kerajinan seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dengan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsinya sementara bentuknya tetap indah. Pembuatan produk harus memperhatikan aspek kenyamanannya. Yang proses ketiga itu adalah bahan, di mana pengetahuan dan pemahaman dan penguasaan terhadap bahan harus dimiliki oleh seorang pengrajin, karena pengrajin harus memahami jenis bahan agar mampu menentukan teknik pengolahannya, di mana teknik yang tepat akan menghasilkan karya kerajinan secara optimal, karena setiap bahan selalu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan bahas proses produksi, di mana proses produksi itu yang harus kita perhatikan ada 4 tahap. Tahap yang A adalah perancangan produk. Sini kita akan bahas tentang proses pembuatan bunga dari kulit jagung. Kulit jagung yang sepintas tidak berharga dapat menjadi karya kerajinan yang indah. Kulit jagung merupakan limbah basah, maka kulit jagung memiliki kandungan air yang tinggi. Cara pengolahannya dengan proses sederhana dan relatif mudah, yaitu dengan panas matahari kita keringkan ya di atas sinar matahari. Setelah kering, kulit jagung dapat kita warnai. Setelah diwarnai dan kita keringkan kembali, karena proses pewarnaannya itu biasanya direbus. Setelah dikeringkan agar dia rapi, maka bisa kita setrika. Dalam membentuk kulit jagung menjadi karya memang perlu ketekunan, sehingga akan dapat dihasilkan karya kerajinan yang bagus dan menarik. Yang perlu diperhatikan kedua adalah alat pendukung. Karena di sini tadi kita bahas untuk proses pembuatan bunga dari kulit jagung, biasanya jenis dan fungsi peralatan untuk proses karya ini hanyalah gunting. Kemudian yang bagian ketiga yang diperhatikan adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan sikap pada saat kita bekerja. Hal ini berhubungan dengan cara memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman.
Yang keempat itu adalah teknik ya pembuatan. Jadi dalam teknik pembuatan itu akan kita bahas menjadi 10 proses ya. Jadi prosesnya kita akan menjelaskan satu-satu. Proses pertama adalah menyiapkan rancangan. Jadi dalam membuat karya kerajinan dari limbah kulit jagung terlebih dahulu kita harus menyiapkan rancangan yang kita inginkan. Jadi artinya kita ingin buat motif rancangan bunganya itu seperti apa jenisnya. Yang kedua itu adalah menyiapkan batang lidi. Kenapa kita perlu menyiapkan batang lidi? Karena batang lidi itu berfungsi sebagai tangkai bunga dalam proses pembuatan yang kali ini ya. Yang ketiga adalah menyiapkan kulit jagung. Jadi kita harus menyiapkan kulit jagungnya terlebih dahulu. Kita pisahkan mana yang kering dan mana yang lebar. Jadi kita bisa menentukan kulit jagung yang mana untuk sebagai kelopak dan kulit jagung mana yang sebagai untuk daunnya. Yang keempat adalah membelah atau menggunting kulit jagung. Jadi kulit jagung tadi yang sudah kita warnai dan kita pilih gitu kan, kita keringkan juga. Kemudian kita buat polanya dan kita gunting sesuai dengan pola yang akan kita buat. Yang kelima, membuat menjadi kelopak bunga. Di sini lembaran kulit jagung tadi kita buat kelopak, kita susun ya dari helai-helai kelopak yang pola kita buat tadi, kita susun menjadi pola bunga. Kemudian yang keenam itu menyiapkan tangkai bunga. Jadi tangkai bunga tadi kan dia kita ambil dari lidi, biar warnanya itu sesuai dengan yang kita inginkan, jadi berwarna coklat. Kita bisa ambil dari rambut jagungnya tadi ya, kan warnanya agak coklat muda ataupun ada yang coklat tua, tinggal selera kalian mau membuat dari yang coklat muda atau coklat tua. Jadi untuk tangkai bunganya kita tidak perlu pengecatan, jadi kita bisa menempel dari rambut kulit jagungnya. Yang ketujuh, membuat bunga. Jadi bunga tadi yang sudah kita buat, kita satukan dengan tangkainya tadi sehingga menjadi bunga. Lalu dia membuat bunga dan daun, kan bunganya sudah jadi, maka kita bisa menempelkan daunnya di pada tangkai bunganya. Yang kesembilan itu adalah memperbanyak tangkai bunga. Jadi kan tadi masih satu hasilnya kita buat, maka kita bisa membuat jumlah bunganya sesuai dengan yang kita inginkan, bisa 5, bisa 7, ataupun berapa yang memang kita tetapkan di awal tadi atau yang kita rancang. Dan yang terakhir itu adalah finishing. Setelah bunga itu selesai sesuai dengan jumlah yang kita inginkan, maka bisa kita hias tambahan ya, kita letakkan di pot, yang dimana potnya itu bisa kita letakkan di atas meja ataupun di tempat yang kita inginkan. Kemudian kita akan bahas proses pengemasan. Di sini tujuan pengemasan produk kerajinan sebagai berikut. Yang A, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Yang B, kemasan dapat mendukung program pemasaran melalui pengemasan identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk lainnya. Yang C, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Manfaat pengemasan produk kerajinan itu ada 4. Yang A, produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Yang B, kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya. Yang C, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen, menambah daya tarik produk. Dan D, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Nah, kita akan bahas selanjutnya jenis bahan kemasan produk kerajinan. Yang A itu adalah kemasan dari kertas atau kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil.
Saat ini, kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam karena harganya yang murah, mudah diperoleh, dan penggunaannya yang luas. Kelemahan kemasan kertas adalah sifatnya sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara lingkungan. Contohnya bisa kalian lihat di gambar sebelahnya ya. Oke, kemasan yang B itu adalah kemasan kayu. Kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik dan emas, keramik dan kain. Desain kemasan kayu tergantung pada sifat dan berat produk, konstruksi kemasan, bahan kemasan, dan kekuatan kemasan. Kemasan kayu umumnya digunakan sebagai kemasan tersier untuk melindungi kemasan lain yang ada di dalamnya. Yang C itu adalah kemasan plastik. Kemasan yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilen, polipropilen, polyester, nilon, dan vinyl fill. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jenis dengan nama dengan Lucy, barek, dan plexiglass. Beberapa sifat akrilik adalah kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, titik leburnya rendah. Contohnya bisa kalian lihat ya di gambar sebelahnya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini tentang yang namanya sistem produksi. Jadi tadi udah kita bahas mulai dari proses penentuan bahannya, kemudian perancangannya, hingga kemasannya seperti apa bentuknya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar karena belajar merupakan kunci awal kita menuju kesuksesan. Sekian dari saya dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.